Bayangkan ini, ada seseorang yang dulu sering menghubungimu, bercanda denganmu, bahkan mungkin selalu mencari perhatianmu. Tapi sekarang, semuanya berubah. Pesanmu dibalas singkat, panggilanmu jarang diangkat, dan obrolan yang dulu hangat kini terasa hambar. Rasanya aneh, bukan? Seolah-olah kamu yang lebih banyak memikirkan mereka, sementara mereka justru semakin menjauh. Tapi, bagaimana jika kondisinya bisa dibalik? Bagaimana jika tanpa mereka sadari, mereka justru mulai merindukanmu? Bagaimana jika suatu hari nanti, mereka yang tiba-tiba teringat padamu, bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dan bahkan diam-diam berharap bisa menghabiskan waktu bersamamu lagi? Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat seseorang merindukanmu secara alami, bukan dengan trik murahan atau manipulasi, tapi dengan memahami bagaimana otak manusia bekerja dalam menciptakan rasa kehilangan. Kalau kamu penasaran, pastikan tonton sampai habis, karena ini bisa mengubah cara orang melihat dan memikirkanmu selamanya. Rasa rindu bukan hanya tentang kehilangan seseorang, tapi lebih kepada kehilangan perasaan yang mereka ciptakan dalam hidup kita. Pernahkah kamu merasa bahwa ada orang yang tidak begitu spesial, tapi entah kenapa sulit dilupakan? Atau sebaliknya, ada seseorang yang dulunya sangat dekat denganmu, tapi setelah mereka pergi, kamu justru merasa biasa saja? Ini karena rindu tidak selalu bergantung pada kehadiran seseorang, tapi pada bagaimana orang tersebut membuat kita merasa. Ketika kita terbiasa dengan sesuatu, kita tidak benar-benar menyadari nilainya sampai hal itu hilang. Sama seperti lagu yang sering kita dengar. Awalnya biasa saja, lalu kita mendengarnya berulang-ulang. Hingga suatu hari, lagu itu tidak lagi diputar. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, kita mulai mencarinya, memutarnya kembali, dan menikmati setiap nadanya seolah itu membawa kembali kenangan yang pernah ada. Begitu pula dengan kehadiran seseorang dalam hidup kita. Jika kamu selalu ada setiap saat, merespons dengan cepat, selalu siap kapanpun mereka butuh, mereka tidak akan merasa kehilangan. Sebaliknya, ketika kamu mulai mengambil langkah mundur, tidak selalu tersedia, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyadari betapa berartinya dirimu, maka disitulah rindu mulai muncul. Namun menjadi tidak selalu tersedia, bukan berarti mengabaikan atau bermain tarik ulur. Ini lebih kepada menciptakan keseimbangan antara memberi dan menarik diri. Terkadang, diam dan memberi ruang bisa lebih kuat daripada terus berusaha hadir di hidup seseorang. Otak manusia bekerja dengan asosiasi. Ketika kita mengalami momen emosional yang kuat, otak kita menyimpannya dalam bentuk memori. Itulah mengapa kita bisa tiba-tiba mengingat seseorang hanya karena mencium aroma tertentu, mendengar lagu tertentu, atau bahkan melihat sesuatu yang pernah mereka katakan. Jadi, jika kamu ingin seseorang merindukanmu, kamu harus menjadi bagian dari memori emosional mereka. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menciptakan pengalaman unik bersama mereka. Bukan hanya obrolan biasa, tapi percakapan yang membangun kedalaman emosional. Tanyakan hal-hal yang jarang ditanyakan orang lain. Buat mereka berpikir lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dan biarkan mereka merasa bahwa ada sesuatu yang spesial ketika berbicara denganmu. Selain itu, cara lain untuk membuat seseorang terus mengingatmu adalah dengan meninggalkan jejak yang bisa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang secara tidak sadar mengingatkan mereka padamu. Bisa berupa kata-kata khas yang sering kamu ucapkan, aroma parfum tertentu yang kamu gunakan, atau bahkan kebiasaan kecil yang unik. Ketika kamu berhasil mengaitkan kehadiranmu dengan hal-hal yang mereka temui sehari-hari, maka meskipun kamu tidak ada di sana, mereka akan terus mengingatmu.
Namun semua ini tidak akan berhasil jika kamu sendiri tidak memiliki kehidupan yang menarik. Orang lebih cenderung merindukan seseorang yang terlihat sibuk dengan hidupnya sendiri. Seseorang yang memiliki tujuan dan gairah dalam hidup. Ketika kamu fokus pada dirimu sendiri, mengembangkan passionmu, menikmati hidup tanpa harus bergantung pada mereka, maka tanpa sadar, mereka akan mulai bertanya-tanya tentangmu. Mereka akan mulai merasa ada sesuatu yang hilang, karena mereka tidak lagi bisa mengakses dirimu dengan mudah. Dan itulah saat rindu mulai bekerja. Jadi, membuat seseorang merindukanmu bukan tentang memanipulasi atau bermain trik, tapi tentang memahami bagaimana manusia merespons kehilangan. Rindu muncul ketika seseorang merasa kehilangan sesuatu yang pernah memberi mereka perasaan khusus. Jadi, jika kamu ingin seseorang merindukanmu, ciptakan momen yang tak terlupakan, beri ruang dalam hubungan, dan pastikan kamu memiliki kehidupan yang menarik. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar psikologi dan filosofi kehidupan, dan tulis di kolom komentar, apa menurutmu cara terbaik untuk membuat seseorang merindukanmu? Sampai jumpa di video berikutnya.